How are you today? Good? Great, I'm glad to hear that. Well, I'm very well, thank you. Have you had breakfast this morning? Apakah kalian udah sarapan hari ini? Udah. Kalau udah sarapan berarti udah siap ya buat belajar bahasa Inggris sama Miss hari ini? Okay, so before we start our meeting, let's begin with membaca doa bersama-sama. Berdoa menurut dengan kepercayaan masing-masing. Dimulai. Berdoa selesai. Alright, so today we're gonna learn about caption. Ya, Miss spoil sedikit deh apa yang kita bakal belajarin hari ini. But before it, sebelum kita lanjut, seperti biasa, kita bakal mengecek absensi. Alright. Ya, jangan lupa, as usual, kalau pelajaran bahasa Inggris, ketika di absensi, ketika Miss memanggil nama kalian satu-satu, kalian akan mengangkat tangan kalian dan bilang, I'm here. Begitu ya. So you guys will raise your hand and say, I'm here when I call your name. Understood? Okay, thank you. Right, Miss panggil dari absen pertama ya. Anisatul Husna, Ade Husna. Alright, alhamdulillah ya, ternyata hari ini berangkat semua. Jadi pelajaran hari ini bisa berjalan dengan lebih optimal tentunya. Alright, so seperti yang Miss tadi udah bicarakan, kita mau belajar tentang apa? Caption, bener banget. Caption itu apa sih? Pasti di sini udah pada familiar ya tentang istilah caption ini. Ya tentunya karena Miss yakin nih teman-teman di sini pasti punya sosial media dan sebagian besar sosial media itu mengenal kata atau istilah caption, dimana kita menulis keterangan di foto yang kita posting, begitu ya, kayak di Facebook dan di Instagram kan seringnya kayak gitu. But before we go any further, kita ulas kembali nih materi yang kita belajarin minggu lalu. Masih pada ingat gak materi yang kita belajarin minggu lalu itu apa? Coba yang tahu angkat tangan. Ya, application letter. Apa sih application letter itu? Surat lamaran. Masih ada yang ingat gak strukturnya surat lamaran? Coba. Oke, kita bareng-bareng. Yang pertama, di sebelah kiri atas itu ada alamat pengirim, alamat kita, alamat yang mengirimkan surat. Kemudian di bagian bawahnya, di sebelah kanan, ada alamat penerima. Kemudian bawahnya lagi ada salam. Kemudian ada opening. Kemudian ada isi. Bawahnya lagi ada closing. Kemudian ada salam penutup. Alright, ternyata masih pada ingat semua ya. Berarti pada belajar semua ya hari ini ya. Semalam ya. Iya, syukurlah. Oke, kita lanjut ke pembahasan tentang caption. Jadi, seperti yang kita udah bahas tadi sedikit, caption itu dimana kita memberi keterangan mengenai foto yang kita publish. Kalau itu di Instagram atau di Facebook, di Twitter, dan lain-lain. Benar? Ya, itu versi sederhananya ya. Kalau versi lebih akademisnya, kita lihat ke sini. Teman-teman tolong ya memperhatikan semua. Mungkin ini teman-teman anggap sedikit sederhana, tapi tetap harus diperhatikan. Jangan pernah menyepelekan sebuah topik ya, walaupun kalian mungkin udah paham. Oke, caption. Caption text is a short text located in your photos that gives important information. Jadi, text caption adalah sebuah teks yang pendek yang terletak di dekat foto yang memberi informasi yang penting. Jadi kalau digabungkan sama konsep sederhana yang kita buat tadi mengenai postingan di sosial media, ya sebenarnya sama. Kalau di sini kita dapat ide kalau caption itu terletak di dekat foto dan memberi informasi penting. Sama juga kan kalau di Facebook dan Instagram kita posting sesuatu,
kita posting foto kemudian kita memberi keterangan apa mengenai foto yang kita posting tersebut ya. Tapi pengecualian buat yang kalau posting fotonya captionnya nggak sesuai dengan fotonya, itu bukan caption yang kita maksud di sini. Jadi caption yang kita maksud ya caption yang menjelaskan tentang foto yang ada di situ gitu. Bukan caption yang nggak nyambung, bukan caption yang terserah mau caption apa yang nggak sesuai foto. No, we're not talking about that. Okay, understand? Great. Kedua ada purpose. Purpose itu apa? Tujuan atau fungsi dari caption text itu apa sih? Di sini tertulis kalau the purpose of caption text is to help the reader understand information that may not be in the photos. Jadi tujuannya itu untuk to help reader, untuk menolong, untuk membantu reader understand the information that may not be in the photo. Jadi untuk membantu reader memahami informasi yang mungkin nggak tertulis di foto. Jadi kan kadang-kadang banyak ada foto yang tidak memiliki informasi detail di dalam foto tersebut gitu loh. Jadi caption itu dibutuhkan buat menjelaskan informasi yang terkandung di dalam foto gitu, buat menyampaikan pesan atau esensi apa sih yang ada di foto tersebut begitu. Paham? Contohnya adalah yang ada di koran, di majalah atau di sosial media juga banyak ya. Tapi yang bentuknya itu berita. Jadi kadang-kadang kan ada berita pendek tuh, ada fotonya. Nah fotonya itu nanti dijelaskan di dalam caption. Tapi ini lebih sering kita temukan di majalah atau di koran, di newspaper ya. Alright. Dan caption itu sebenarnya bentuknya ada banyak ya, nggak cuma berita seperti ini. Ada yang bentuknya chart atau diagram atau tabel, yang itu tuh yang ada berapa persen sekian persen dan nanti dijelaskan, itu juga namanya caption. Penjelasannya itu juga namanya caption. Terus biasanya ada yang ada gambar, terus nanti ada kata-kata mutiaranya, gambarnya yang sesuai, captionnya sesuai dengan gambar ya. Kalau gambarnya sedih-sedih ya itu mungkin tentang lebih emotional gitu, atau kalau tentang persahabatan ya tentang friendship captionnya dan lain-lain. Tapi yang kita mau fokuskan hari ini, kita belajar yang lebih ke berita dulu ya, yang caption yang ada di berita. Maka dari itu di sini ada structure, tetap ada structure, yaitu pertama ada title atau judul, kemudian ada lead atau pokok bahasan, ide pokok, kemudian ada section heading. Section heading itu isinya lebih detailnya dari lead tersebut gitu. Paham? Ada yang perlu ditanyakan? Silahkan yang mau bertanya angkat tangannya, atau yang mau bertanya boleh bertanya nanti di belakang sama Miss, atau dituliskan di kertas nanti dioper langsung ke Miss, nggak apa-apa, nanti Miss jawab. Oke? Ya, kita lanjut ke contohnya. Di sini ada contoh Miss dapat dari koran. Maaf, ini Miss dapat dari koran, yaitu kita baca bareng-bareng ya. Executive briefing on Tenggara Strategic. This is the photo and this is the caption. Center for Strategies and International Studies, or CSIS, co-founder Yusuf Winandi speaks during an executive briefing of Tenggara Strategics in Jakarta on Tuesday. The event discussed the 2018 regional elections, their effect on business, and the presidential election. Also, speaking at the event were CSIS Executive Director and Tenggara Strategics Director Philip and Tenggara Strategic Commissioner Cisman Simanjutak. Right, itu adalah contoh caption. Sekarang kita bakal bedah structure captionnya.
Oke, masih ingat ya tadi ya, pertama ada title. Title itu judul. Mana judulnya kira-kira? Ya, teman-teman, walaupun ini cukup mudah, bisa Miss katakan cukup mudah, tapi tetap harus memperhatikan ya. Jangan sampai nggak memperhatikan, jangan sampai menyepelekan. Oke, semudah apapun kalau kalian nggak memperhatikan, ya nanti nggak paham. Betul? Oke, kita perhatikan lagi. Title-nya adalah, tentu saja yang ini ya, obviously. Executive Briefing on Tenggara Strategic. Kemudian, the lead. Lead-nya yang mana? Biasanya lead itu terletak di atas sendiri, bukan judul ya, terletak di kalimat pertama maksudnya, yaitu Center for Strategic and International Studies CSIS co-founder Yusuf Winandi speaks during an executive briefing of Tenggara Strategics in Jakarta on Tuesday. Ini adalah lead-nya, cukup lengkap sebenarnya, dan ya emang lead itu gunanya gitu. Ide pokoknya dari gambar ini tuh udah tertuang di the lead. Kemudian ada section heading. Section heading itu isinya, jadi lebih detailnya tentang detailnya dari the lead ini, yaitu ada di sini. Ini section heading, section heading. Oke, section headingnya adalah the event discussed the 2018 regional election, their effect on business and the presidential election. Also speaking at the event were CSIS Executive Director and Tenggara Strategic Commissioner, Director Philips I, and Tenggara Strategic Commissioner Chisman Simanjutak. Ini adalah section heading di caption ini. Jadi kalau udah sesuai structure caption ini, berarti caption yang baik. Kita punya title, kita punya the lead, terus kita punya section headings. Dan structure ini perlu diingat, structure ini tuh berlaku hanya untuk caption yang berbentuk berita. Ini bentuknya berita. Miss juga dapatnya dari koran. Dan ketika kalian bertemu dengan contoh caption yang lain seperti yang di foto yang ada captionnya seperti kata-kata mutiara, quotes dan lain-lain, itu nggak berlaku. Ini nggak berlaku karena biasanya hanya berbentuk kalimat pendek atau frasa-frasa tertentu gitu ya. Dan tapi ini juga berlaku buat caption yang bersifat formal kayak bagan atau chart atau tabel dan lain-lain gitu. Paham? But kita sementara belajar ini dulu yang di berita dulu. Untuk yang chart, tabel dan yang quotes itu nanti kita belajar di minggu depan. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Seperti biasa, kalau yang bertanya silahkan bertanya, yang malu bertanya silahkan ditulis di kertas, nanti Miss jawab. Silahkan. Alright, selanjutnya kita lanjut ke contoh yang ada di buku, oke? Bukunya biasa ya, buku Pathway to English yang ini. Dan dari tadi memang kita belum membuka buku karena penjelasan yang ada di sini ini Miss ambil dari referensi yang lain. Jadi teman-teman harus menulis ya yang ada di sini ya. Dan sambil nulis sambil dengerin penjelasan Miss yang ini juga boleh. Oke, buka buku halaman 44. Di situ ada contoh di atas sendiri. Ya, read the following caption and complete the boxes with the headings of the information. One has been done for you as an example, and you do the rest. Oke, kita kerjakan bareng-bareng di sini. Jadi di sini akan kita tuh menganalisis apa aja yang ada
strukturnya yang ada di sini, yaitu what's happening, atau ada lagi where, terus ada when, terus ada who, seperti unsur berita ya, 5W1H. Oke, kita baca dari awal. A backhoe is finally able to get a bus on its wheels on Monday, March 20th, 2010, after being hit by a 10-wheel truck. Di sini ada box di sini. On Monday, March 28, 2010, after being hit by a 10-wheeled truck. Di sini berarti apa? Waktu. Kalau waktu berarti when. Kalian isi di boxnya when. Kemudian di box selanjutnya, carrying cement and falling together with a truck. Apa itu? Berarti what? Karena carrying cement itu nouns ya. Kemudian into a ravine about 100 kilometers north of the Shan state border town of Tachilk. So ini adalah how. Kemudian 13 people, including the driver, were killed and 38 passengers were injured in the accident. Ini adalah who, karena ini menjelaskan siapa aja yang terlibat di situ, siapa victimsnya, dan lain-lain. Oke, udah ketemu semuanya. Di situ ada berarti what happening, apa sih yang terjadi? A backhoe is finally able to get a bus on its wheel. Terus when, itu di on Monday, March 28, 2010. Kemudian ada what, carrying cement and falling together with the truck. Oh, ini sorry, ini why. Karena what tadi ada di depan sendiri, maksudnya adalah why. Kenapa sih truknya itu bisa being hit, bisa tertabrak karena carrying cement. Di sini why. Kemudian bawahnya lagi into a ravine about bla 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 bla. Ini how, bagaimana truknya itu bisa jatuh ke ravine gitu. Kemudian ada who-nya itu apa? 13 people including the driver were killed and 38 passengers were injured in the accident. Yap, itu adalah who, siapa. Kemudian terakhir ada Taklik Kengtung Highway. Berarti ini adalah where, di mananya. Begitu, paham ya? Ada yang ditanyakan? Ini gampang kok, tinggal menentukan mana yang what, mana yang when, mana yang why, mana yang how, mana yang where, mana yang when, mana yang who. Jadi 5W1H menganalisis mana yang what, where, when, who, why, kemudian how. Menganalisis 5W1H dari caption yang ada di situ. Oke, paham ya? Ada yang mau ditanyakan? Cukup? Kalau udah nggak ada yang ditanyakan, teman-teman silahkan buka buku masih halaman 44. Yang poin 3 itu dikerjakan sama persis caranya kayak tadi. Kalian mencari di situ udah ada patokannya, ada what happened, where, when, who. Silahkan dicari unsur-unsur caption atau beritanya tersebut, terus teksnya ada di sebelahnya. Kerjakan dalam kelompok, satu grup ada 4 orang. Oke? Depan belakang boleh, sama teman belakangnya atau teman sampingnya boleh. Ya, dimulai dari sekarang. Oke, sudah selesai semua? Sudah. Ya, karena waktunya udah mepet ya, kita langsung aja presentasi. Setiap kelompok mewakilkan 1 orang anggotanya. Boleh ketua kelompoknya, boleh sekretarisnya. Yuk, siapa duluan? Saya. Ya, kelompok 1 silahkan. Dimulai dari nomor 1 ya. Ya. Udah dibaca captionnya? Udah. Ya. What happened? A child severely burned by a car bomb. Burned. A child severely burned by a car bomb. Ya, selanjutnya where? Kabul, Afghanistan. Ya, betul. Kemudian when? June 9,
2017 2017 and 17. and 17. Ya, terus kemudian who? A child. A child. Kemudian nomor 2. What happened? A school bus is towed following a collision with a car Ya, betul. Kemudian where? on the major Daegan Expressway. Expressway. Ya, betul. Kemudian when? Friday, Friday 30 Friday 30 September. September. Ya, who? For 42 42 students and 8 adults. 42 students and 8 Eight adults. adults. Ya, terima kasih, benar. Siapa namanya? Lana Malana. Absen berapa? 12. 12. Oke, silakan duduk kembali ya. Iya. Makasih ya. Iya. Oke, kelompok 1 sudah ya. Silakan kelompok yang selanjutnya yang udah siap aja, silakan. Jangan lupa ketika teman-teman kalian sedang maju mempresentasikan jawaban mereka, kalian yang ada di belakang harus tenang dan memperhatikan. Dan kalau ada yang salah atau ada yang masih meragukan, silahkan ditimbali, nggak apa-apa ketika udah menyelesaikan presentasinya. Oke? Ya, silahkan. Oke, terima kasih ya udah pada maju semua dan jawabannya memang pada udah sebagian besar udah benar semua ya. Dalam artian pelajaran hari ini caption cukup mudah ternyata, karena ya terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Kemudian karena waktunya udah mepet, kita langsung aja bahas evaluasi. Kita ulas kembali nih, tadi kita belajar apa aja. Oke, yang pertama ada definisi dari caption. Ayo kita baca bareng-bareng. Caption text is a short text located near photos that gives important information. Artinya apa? Jadi caption text itu sebuah teks yang pendek yang terletak di dekat foto yang memberikan informasi penting. Dan konsepnya kalau disederhanakan, kalau lebih digampangkan lagi, benar-benar seperti kita ketika memberi caption atau keterangan di foto yang kita upload atau publish di Instagram atau Facebook atau Twitter dan lain-lain. Kemudian purpose atau tujuan. Tujuannya apa aja sih? Yaitu untuk menolong pembaca, to help reader to understand information that may not be in the photo. Jadi biasanya caption itu nggak melulu terletak di dalam foto, atau foto tuh kadang-kadang atau bahkan seringnya itu nggak ada keterangan lengkapnya. Dan purpose-nya atau tujuan dari caption ini buat menolong pembaca biar pembaca lebih memahami apa sih isi atau amanat atau pesan atau esensi dari foto yang ditunjukkan oleh seseorang gitu. Kemudian strukturnya ada 3, yaitu title, kemudian ada lead, kemudian section heading. Dan structure ini itu ada berlaku untuk yang berbentuk berita aja dan yang tabel atau chart atau diagram dan lain sebagainya. Dan struktur ini, 3 struktur itu nggak berlaku untuk yang caption seperti kata-kata mutiara atau quotes yang kita biasa temukan di sosial media atau di banner dan lain-lain gitu ya. Oke, kemudian ke contohnya. Tadi kita udah belajar contohnya dan teman-teman masih ingat kan ya? Jadi ada yang perlu ditanyakan, kalau ada yang masih bingung nanti jelaskan lagi. Oke, singkat aja. Title itu pasti di atas di sini. Kemudian the lead itu isi ide pokoknya. Ide pokoknya itu biasanya ada di kalimat pertama. Kemudian section heading itu detailnya dari lead ini gitu. Jadi biasanya sih seringnya kalau struktur dari caption yang baik itu ya urutan, yang paling atas itu title, yang kemudian bawahnya ada the lead, kemudian bawahnya lagi ada section heading begitu.
Bisa dipahami ya? Ada yang ditanyakan? Silahkan sebelum Miss tutup dan memberi tugas tentunya. Ya, langsung aja Miss kasih tugas untuk kalian semua. Kalian temukan, cari caption yang ada di koran, boleh, atau yang ada di social media, boleh, atau e-newspaper atau koran elektronik juga boleh, di screenshot ya. Atau dimanapun lah, pokoknya yang bentuknya captionnya itu yang berbentuk seperti berita seperti ini. Kemudian setelah kalian menemukannya, kalian jabarkan strukturnya sama persis seperti ini, sama jabarkan analisis ininya, unsur-unsur beritanya yang 5W1H. Begitu, paham? Ya, tugasnya silahkan dikerjakan. Nanti kita minggu depan akan bahas bareng-bareng. Dan minggu depan kita juga akan belajar contoh caption yang lain, yaitu quotes. Kalau yang quotes ini, kalau kalian menganggap ini cukup mudah, kalian pasti akan menganggap quotes yang selanjutnya lebih mudah lagi, karena nggak ada unsur yang seperti ini. Karena besok kita belajar tentang quotes dan lain-lain ya, yang sifatnya itu subjektif sebenarnya. Jadi orang-orang tuh punya ide masing-masing buat quotes yang mereka buat gitu. Oke, sampai di sini ya. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa dikerjakan tugasnya. I'm so sorry if I had made mistake. Thank you very much for your attention. See you. Sebelum kita tutup, kita berdoa. Berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.